Hari ini sejumlah wilayah di ibu kota dilanda hujan deras. Hal ini juga mengakibatkan sejumlah ruas jalan dan wilayah terendam banjir. Hujan deras yang mengguyur sejak Kamis dini hari tadi membuat tinggi muka air di Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat naik menjadi 90 cm. Hujan yang turun sejak Selasa malam di Jakarta dan sekitarnya membuat sejumlah wilayah di DKI Jakarta terendam banjir. Ini pantauan kami dari area ataupun komplek Pondok Karya, Tendean, Jakarta Selatan memang masih terendam banjir. Petugas menetapkan status siaga 3 dan diprediksi pada sore hari telah terjadi banjir di wilayah hilir Sungai Ciliwung. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah kasus kejadian bencana di Indonesia terus meningkat, kecuali pada tahun 2022 yang sempat mengalami penurunan. Pada tahun 2023, terdapat sekitar 5.400 bencana yang terjadi di Indonesia. Bencana yang paling banyak terjadi yakni kebakaran hutan dan lahan, disusul dengan cuaca ekstrim, banjir, dan bencana-bencana lainnya. Adanya bencana alam yang terjadi setiap tahunnya, ditambah banyaknya jumlah korban dan kerugian material yang ditimbulkan, tentunya kita tahu bahwa bencana tidak dapat dianggap remeh, sehingga upaya-upaya pencegahan harus dapat dilakukan oleh semua masyarakat agar dapat menekan jumlah kerugian, terutama kematian atau luka-luka, serta kerugian material. Salah satu daerah yang sering terkena bencana di Indonesia yakni daerah ibu kota Jakarta. Di sepanjang tahun 2023, terdapat kurang lebih 1.258 bencana yang terjadi di Jakarta. Salah satu bencana yang sering terjadi yakni bencana banjir. Terdapat sekitar 65 kasus banjir yang terjadi pada 2023. Bahkan pada tahun 2024 ini, sudah beberapa kali terjadi banjir di DKI Jakarta yang merendam puluhan RT dan ketinggian air ada yang mencapai 1,2 meter. Penyebab utama dari banjir di DKI Jakarta ini adalah curah hujan yang tinggi. Intensitas hujan yang tinggi dan dalam waktu yang lama akan menyebabkan penampungan air dan drainase meluap sehingga terjadi banjir. Selanjutnya, adanya banjir kiriman juga menjadi penyebab utama banjir di DKI Jakarta. Dan yang ketiga, dapat disebabkan juga oleh adanya banjir rob yang mana biasanya terjadi di daerah pesisir Jakarta. Terjadinya bencana banjir pastinya memberikan dampak dan berakibat berupa kerusakan dan kerugian baik secara fisik, ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Selanjutnya, yakni upaya pencegahan atau mitigasi yang dapat dilakukan. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana. Mitigasi bencana merupakan upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan seluruh lapisan masyarakat sehingga diperlukan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Pada fase pra-bencana, hal yang perlu dilakukan baik dari pemerintah maupun masyarakat diantaranya yang pertama, pemerintah atau instansi terkait dapat memberikan sosialisasi dan pelatihan. Masyarakat dapat menjaga kebersihan wilayah sekitar secara rutin, seperti membersihkan saluran pembuangan limbah cair rumah tangga dan melakukan daur ulang sampah. Masyarakat dapat mempersiapkan perlengkapan yang berkaitan dengan penanganan bencana banjir, menyatukan dokumen pribadi. Pada saat terjadi bencana, beberapa hal yang dapat dilakukan yakni yang pertama, instansi terkait dapat memantau perkembangan cuaca di wilayah berpotensi terdampak bencana dan masyarakat dapat menyimak informasi mengenai banjir di berbagai media sebagai bentuk kesiapsiagaan. Yang kedua, masyarakat dapat melakukan evakuasi dan penyelamatan diri dengan membawa barang-barang penting atau tas siaga bencana segera ke wilayah yang lebih tinggi serta aman apabila telah terkonfirmasi oleh instansi terkait. Yang ketiga, pada fase pasca bencana, beberapa hal yang dapat dilakukan yakni yang pertama, instansi terkait dapat memberikan informasi terbaru mengenai wilayah terdampak banjir. Yang kedua, apabila masyarakat telah diperkenankan untuk kembali ke wilayah masing-masing, dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, membersihkan tempat tinggal yang terkena dampak banjir. Yang kedua, memastikan ketersediaan air bersih yang cukup. Yang ketiga, membersihkan saluran pembuangan limbah cair rumah tangga. Dan yang keempat, memperhatikan instalasi listrik untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.